Oh iya mas, wes tak tulis di dewe yo, wes tak tulisi mau yo. Sampai biru. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan. Oke, ini adalah solder uap high end tipe tertinggi punya AP ya. Di bawah ini langsung tipe low end ya. Bedanya dengan tipe low end tuh hanya di fitur-fitur ya. Kalau low end itu
tidak ada penyimpanan channel. Kalau ini sudah ada penyimpanan channel plus fitur-fitur yang lain ya. Nah, di situ ada menu-menu keterangan ya. PID sudah PID controller, sudah pakai STM32, bukan lagi Mega 328. Kalau yang low end itu masih pakai Atmega 328 SMD ya. Tapi kalau ini sudah pakai STM32 128 kilobit ya untuk roomnya. Jadi udah beda. Karena membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpan beberapa channel ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita upkan sampai 13 channel ya. Bisa kita upkan 13 channel. Cuman karena pada saat pembuatan hardware PCB-nya itu kita cuman maksimalkan di 8 pin. Istilahnya cuman 8 channel ya, kita keluarkan 8 channel. Tidak tahu nanti next berikutnya kalau misalnya pas nyetak lagi PCB bisa sampai 13 channel mungkin. Ya, hanya bercanda aja. Tapi sebenarnya memang bisa sampai 13 channel. Cuman ya untuk apa terlalu banyak sih. Kalau mau dikeluarin semuanya 13 channel. Ya. Nah, fitur yang membedakan dengan tipe low end itu adalah jenengan bisa istilahnya memanfaatkan sistem preheatnya ya, sistem preheat, sistem pemanasan awal sebelum dikasih panas total. Ya, di situ saya Kang lagi live aku. Saya Kang ya, lagi live aku. Saya lagi live. Lagi live aku. Saya lagi live, lagi live. Lagi live. Saya Kang. Saya dulu. Ada supplier yang nanyain mau disupport apa lagi nih. Oke, nanti dulu sebentar, saya masih live. Ya. Jadi udah pakai STM32 yang membutuhkan ruangan besar, memori besar, jadi pakai Mega 328 sudah nggak cukup lagi. Makanya kalau yang yang low end, blower low end, solder low end itu masih pakai Mega 328. Kalau ini sudah pakai STM32 yang 128 loh ya, bukan yang 64. Kalau 64 itu kayaknya nggak mampu untuk sampai 8 channel ya. Oke. Di sini ada keterangan info ya. Ini di menu info PID controller, kemudian 8 preset channel, kemudian sudah pakai STM32 dan sebelahnya ada full timer controller preheat plus heat ya. Jadi panasnya jenengan atur berapa menit bisa pada saat digunakan di suhu maksimalnya ya, kemudian di sistem preheatnya. Namanya preheat atau pemanasan awal itu tidak disetting sama dengan pada saat digunakan, pada saat full powernya, full settingan. Misalnya jenengan menggunakan di suhu 380, di set preheatnya mungkin 250 dulu ya, 250 dulu atau mungkin 200 dulu. Nah itu bisa diatur berapa detik ya, preheatnya berapa detik. Kemudian di situ di bawahnya sudah ada keterangan flexi fan controller, flexi fan control. Artinya bisa pakai gagang 12 volt, bisa pakai gagang 24 volt. Jadi suatu saat kalau misalnya gagangnya rusak, terus beli di luaran tuh yang ada misalkan 12 volt, jadi tinggal ngatur di sini 12 volt. Ini bisa diatur. Di menu ini bisa diatur. Jadi udah fleksibel. Mau pakai gagang quick 2008 bisa. Mau pakai itu bisa, itu kan 24 volt. Mau pakai gagang Yakun 12 volt bisa, udah fleksibel ya. Oke, di bawahnya ada roomnya 256. EEPROM-nya ya. Oke. Nah, yang membedakan di sini adalah LCD-nya itu jenis TJC di sini. Jadi supaya tidak membebani IC program STM32-nya. Jadi ada dua IC ya. Di LCD-nya sendiri itu ada drivernya, ada IC-nya. Kemudian di STM32-nya untuk di hardware-nya juga ada. Sehingga apa? Yang dikirim ke LCD itu cuma data, Mas. Tidak memberatkan memorinya STM32. Ya. Kalau misalnya seperti LCD yang lain itu programnya juga termasuk pengaturan LCD-nya ikut semua di program. Jadi berat. Kalau ini sudah terpisah. Ini sudah terpisah antara display, programnya di display dengan programnya di IC ya. Itu sudah terpisah. Dan ini sebetulnya programnya bahasa Cina, Mas, harus dikonverter dulu, harus dikonvert dulu bahasanya supaya bisa jadi bahasa Inggris. Ya.
Atau setidaknya tulisannya ora kotak-kotak ngono kae. Tulisannya udah bisa kita rubah ke sini. Jadi agak ribet sedikit lah kalau untuk programnya. Ya. Oke. Nah, untuk pengoperasian ini tadi sudah masuk ke menu-menu ya. Dari posisi seperti ini jenengan tekan 3 kali nanti dia balik ke sini ya. Jadi dari menu ini kita bicara ke operasional aja dulu lah. Kita matikan toh, lalu kita nyalakan. Sini ada simbol saya Abimanyu, kemudian masuk ke tampilan awal. Nah, di sini udah bisa jenengan atur nih channel berapa itu bisa. Nah, kenapa Mas Abi kok nggak bunyi? Ya tadi buzzernya di off kan kalau nggak salah ya. Nek buzzer di off kan di sebelah tulisan hot air station itu nggak ada gambar speakernya Mas. Gambar speakernya nggak ada toh, karena buzzernya off tadi ya. Kalau buzzernya on ada suara pip 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 pip. Nah, begitu ditekan channel 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8 itu bisa keluar suara nih. Nah, di off kan apabila misalnya kerja di kamar gitu, ada anak masih bayi misalkan tidur kan takutnya suara titit pada saat program atau pada saat ngatur apa gitu ya. Cuman kalau pada saat digunakan ini tidak ada suara seperti produk-produk sebelumnya. Kan ada tuh yang alpha itu kalau diangkat bunyi suara nih, ini enggak. Ya. Jadi seperti ini bisa dengan atur channel 1 2 3 4 5 tuh nanti terlihat di situ Mas, itu channel 4 yang lagi kerja karena CH4 warnanya beda toh. Nah, ini channel 5, channel 6, channel 7, channel 8. Nyapa tuh pakai channel sembarang. Jawabannya singkat aja. Ya biar menarik. Masalah digunakan atau tidak tuh tergantung sing duwe ngono ae. Enggak usah dipikirin, ya. Nah, itu udah bisa jenengan atur. Ini kenapa saya buat per 150 ben pas ae. Like misalnya per 50-an kan dari 150, 200, 300. Nah, ini kan pas toh Mas, sampai 500. Nanti seumpama jenengan menemukan settingan sing pas dan tidak sesuai dengan yang saya setting default gini yo, itu up to you, terserah jenengan mau disimpan berapa silakan jenengan atur sendiri. Mau di channel 1 aku biasanya pakai 275, jenengan isi 275 ya silakan ya. Dari 8 channel mau dipakai cuma 3 channel monggo, mau dipakai semuanya ya silakan, itu hak yang punya istilahnya ya. Oke. Nah, dari posisi kayak gini ini sebetulnya 8 channel yang fix tersimpan, tapi masih bisa ada satu channel lagi namanya channel custom. Dari kalau jenengan atur sini misalkan ini saya tambahi 1 angka aja, saya turunkan 1 angka aja. Nanti yang warna kuning di sini tuh sudah nggak ada lagi Mas. Kenapa? Karena itu sudah di luar channel yang disimpan. Ya toh? Kan yang disimpan 8 tuh. Kan nggak ada 495, 80 kan nggak ada di situ. Makanya dia nggak nyala lagi. Berarti ini channel custom. Seumpama dari suhu 300 ya, channel 300 itu kan channel 4 nih. Jenengan tambah 5 misalnya jadi 305. Itu nanti sing channel 4-nya lampunya sudah nggak nyala. Udah channel custom, bukan lagi CH4 yang nyala. Itulah ya. Karena dirubah, udah nggak masuk di channel custom udah. Tapi kalau saya tambah lagi gini, dia jadi nyala kembali. Ini angka suhunya per 5. Untuk angka suhunya per 5, untuk anginnya angin per 2 apa tetap ya, lupa saya. Oh ya per 2, bener. Angin per 2 digit jalannya, per 2 angka. Misalnya 82 berarti 84, 86 seperti itu ya. Nah, untuk mengatur ini hanya dibutuhkan 3 tombol. Up, down sama menu. Jadi kalau misalnya jenengan mau ngatur suhu, sampean presani Mas, sampean jenengan lihat itu yang lampu yang titiknya di mana. Kalau titiknya di arah udara atau tekanan angin, berarti sing jenengan tekan ini nanti yang gerak anginnya. Ya. Kalau ditekan tahan akan gerak cepat. Kalau ditekan satu-satu dia akan per 2 angka geraknya. Per 2 angka. Enggak bunyi buzzer Mas Abiyo, buzzernya mau di off nih. Ya. Kalau jenengan tekan tengah lagi, tekan sesaat ya, tekan sekali atau sesaat itu dia pindah ke sini. Nih, titiknya pindah Mas yo. Nah, titiknya pindah kiri atau kanan. Oke. Terus kalau ditekan lama seperti ini jenengan tekan tahan ya, tekan tahan. Dia akan masuk menu ke itu.
Di situ ada keterangan heat timer, itu saya setting 180 detik heat timer, kemudian preheat state-nya, preheat statusnya itu di on kan atau di off kan. Kalau misalnya preheat statusnya itu jenengan off kan, berarti nanti begitu diangkat dia akan menuju suhu sing saman setting. Seumpama di setting 300, dari 0 ya langsung menuju 300, nggak ada lagi sistem preheatnya. Itu kalau misalkan kayak gini ya, preheatnya di on kan atau di off kan, itu dari posisi gini tekan sekali, nanti lampu kuningnya nyala, berarti itu yang aktif mas. Tinggal ini on atau off ya. Jadi kalau jenengan off kan, berarti dia langsung suhunya langsung naik tinggi, langsung menuju yang di setting, yang di set. Tapi lek jenengan on kan kayak gini, ini on ya, setelah seperti ini baru tekan 2 kali untuk back. Jadi lek misalnya mau mengarah ke bawah, sama lihat dulu yang aktif yang mana. Oh, yang aktif masih ini. Masih kuningnya masih aktif. Itu tekan 2 kali. Yang menu tengah ya, tekan 2 kali. Begitu ditekan, udah nggak kuning, baru sama bisa arahkan ke bawah atau ke atas. Ya. Bener suaranya tak arahkan ke bawah dulu. Buzzer tak on kan dulu. Nah, posisi seperti itu, tekan sekali, off kan, baru on kan. Nah, dah on, tekan 2 kali. Untuk backnya tekan 2 kali. Nah, tekan 2 kali, berarti yang tulisan tadi yang kuning jadi putih toh. Nah, udah berbeda warna. Ya, kita ke atas. Ya. Nah, preheat state ini bisa di on kan, bisa di off kan. Kalau jenengan on kan kayak gini, nanti setelah ini kan kita ke bawah nih, ke preheat timer. Preheat temperatur. Preheat temperatur itu suhu yang disetting pada saat awal. Contoh kita mau blower sebuah IC misalnya, atau sebuah CPU yang rawan mati, rawan rusak misalkan ya. Saman kasih preheatnya itu di berapa dulu? Kalau misalnya saman kasih preheatnya di 200, berarti blower itu pada saat jenengan angkat dia akan menuju 200 dulu mas. Menuju 200 dulu kah atau menuju 250 kah, itu terserah sampean sing ngatur. Jadi banyak-banyak latihan, banyak-banyak menemukan oh pasku sakmene untuk preheatnya. Jadi lebih safety. Kenapa? Karena IC itu nggak langsung kena panas tinggi. Ibaratnya dikasih fluk gitu ya mas, dikasih fluk itu, fluknya diangetin, akhirnya fluknya menjalar masuk ke sela-sela IC di bawah kaki-kakinya komponen toh. Nah, setelah itu, setelah fluknya tersebar, otomatis kan panasnya jadi rata kan, ya toh, panasnya jadi rata. Karena sudah dikasih preheat dulu. Nah, preheat ini mau disetting berapa detik, jenengan tinggal atur. Di situ ada tulisan preheat timer, arahkan ke bawah. Nah, ini terus tekan sekali. Tuh ada tulisan 25 toh. Berarti panas itu akan komponen itu akan diangetin selama 25 detik. Nanti setelah 25 detik dia akan menuju suhu sing aktual biasanya dipakai. Misalnya biasanya gawe suhu 380, kalau 008 kan rata-rata antara itu ya, 370, 380 antara itu toh. Nah, setelah tadi suhu 200 dia akan menuju ke itu mas. Menuju ke suhu itu setelah waktu preheat timer itu habis. Kan banyak toh teman-teman yang Mas Habib, blowerku poho anasen, nah isine gampang mati, piye carane yo? Piye carane ben gak gampang mati ya. Nah, dari situ dari istilahnya dari masukan teman-teman. Terus saya juga dibimbing sama Guru Irawan Margono, dikasih masukan Guru Irawan Margono, gawe ngene iso gak? Ya dicoba dulu. Nah, akhirnya timbullah ide membuat sebuah blower yang panasnya itu bisa diatur. Nggak langsung panas tinggi dulu, nggak langsung dihajar tinggi dulu, tapi pelan-pelan. Ya kalau kompetisi mungkin butuh cepet ya, tapi kan kita antara yang mengikuti kompetisi sama yang enggak kan ya banyak yang enggak, apalagi yang masih pemula atau masih ya perlu latihan banyak gitu ya. Makanya timbul ide membuat sebuah blower yang seperti ini. Itu pun juga masukan dari Guru Irawan Margono ya. Pasti tahulah beliau ya. Istilahnya teman-teman pasti tahulah beliau. Ya. Ada masukan dari sama beliau gitu, dan juga masukan teman-teman lek blower ben ora gampang isine mati Kang. Piye carane? Settingane sing pas piye Kang lah. Saya juga bingung. Aku ya pertama sudah enggak nyervis ya, sudah pensiun ya. Sudah enggak pernah lagi garap-garap HP pisan. Nah, terus settingan masing-masing teknisi kan ya beda-beda.
Gimana saya memberikan saran? Engko cobaan sakmene misal, tak coba semono urung kena ngangkat ya kan, kurang pas ya. Nah, otomatis kan guru terbaik itu malah jenengan sendiri loh, Mas. Pengalaman diri sendiri itu malah guru yang terbaik. Kalau info-info temen tuh hanya masukan aja. Terus jenengan aplikasikan, cocok ora masukane koncoku ngono lho. Koncoku kayak masukan settingin sakmono, sakmene. Bah ra cocok settinganmu tak gawe. Karena kan setiap orang masih beda-beda. Ada yang blower itu tangannya fokus diem, ada yang blower tangannya itu kayak buyutan gemeteran, kayak diputer-puter, ya toh. Ada yang blower itu jaraknya deket, ada yang blower itu jaraknya agak jauh lah. Semua teknisi kan punya masing-masing toh. Nggak bisa jadikan patokan. Jadi aku memberi masukan ya jadi bingung. Istilahnya apa namanya? Ya cobaan dewe ngono lho Mas. Itu yang pengalaman terbaik itu jenengan sendiri. Oke, kembali ke sini. Preheat timer bisa diatur. Ini mau 25 detik bisa, mau 30 detik bisa ya. Ini jenengan atur sendiri, oke? Setelah itu kita masuk ke bawah ke sistem cooling down ya. Karena yang kuning masih nyala berarti kita tekan 2 kali yang tombol putih itu ya. Ini kita tekan 2 kali supaya dia masuk ke menu yang depan ya, menu yang di preheat yang bisa digerakin. Tekan 2 kali. Nah, ya. Yang kuning sudah nggak ada. Kita tekan down, bawah nanti sistem cooling down. Nah, sistem cooling down ini apa Mas Abi? Sistem cooling down ini adalah blower yang beda dengan sistem produk AB sebelumnya. Sistem produk AB sebelumnya itu waktunya kan diatur sendiri. Misalnya mau saya atur 3 menit, mau saya atur 2 menit ngeselip. Maksudnya ngeselip itu kipasnya sudah nggak berputar gitu loh Mas. Kayak versi low end itu kan 3 menit. Jenengan taruh gagang celek gitu kan. Terus ada timernya berjalan kan. Dari 180, 179, 178, 77, 76 sampai ke 0 baru kipasnya muter. Sorry, baru kipasnya berhenti kan. Loh Mas Habib ya seumpama masih tersisa 120 detik aku harus penggawe blower. Ya tinggal pakai aja, nggak usah nunggu sampai 0. Gak apa-apa. Kita memang buat timernya panjang 180 detik itu biar benar-benar elemen itu dingin. Gitu. Jadi setelah dingin baru kipasnya berhenti. Itu yang versi sebelumnya yang low end. Nah, kalau yang ini itu berdasarkan pantauan suhu yang ada di mana? Di gagang, Mas. Gagang blower itu kan ada termo, ada heater. Termo itu kan pembacaan suhu. Jadi misalnya sampean taruh nanti gagang blower masih suhunya masih di atas 40, kipasnya nggak akan berhenti Mas. Kipasnya akan memberikan tekanan angin 100%. Nyentrong terus. Begitu nanti turun di bawah 40, suhu yang terbaca itu di bawah 40, baru kipasnya mati Mas. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan. Pada saat yang menggunakan Mas Abi, padahal wis sak sore 40 tapi kok moro-moro kipasnya munyer neh terus mati neh, mati neh nyapa ngono kuwi. Karena gini. Ini kipas. Adanya di sini. Sensor yang ngebaca suhu itu namanya termo itu adanya di sini, Mas. Adanya di depan. Di elemen. Nah, begitu suhu mencapai 40 yang terbaca di termo karena kena semburan kipas, otomatis kan kipasnya mati Mas. Tetapi sisa-sisa panas itu akan naik kembali. Bukan elemen kena panas setrum 220 voltnya, bukan. Ya, blowernya sudah pemicu panasnya sudah off, sudah mati. Hanya saja sisa-sisa panas itu akan naik sedikit lagi. Sisa-sisa loh ya. Sisa-sisa panas itu akan naik karena ikine mati toh. Ikine mati, kipasnya mati, sisa-sisa panas naik lagi, makanya dia akan muter lagi, ya. Jadi sistem cooling down-nya itu misalkan udah mencapai 40 dia mati, kemudian di sini naik sisa panas loh, Mas. Bukan panas keluar, bukan, sisa panas. Sisa panas terbaca lagi di termo, kipasnya munyer neng loh, Mas. Jadi nanti ada beberapa kali biasanya wing mandek toh. Terus wing munyer lagi. Akan terasa kalau suhunya tinggi. Sistem cooling down-nya itu tinggi. Kerasa. Maksudnya kerasa tuh bukan masalah. Sama tinggal ngatur temperaturnya itu di berapa mau di cooling down kan. Kalau saman cooling down kan misalnya di situ tulisannya kan 40 itu Mas yo.
Kalau sampean cooling down dan 0, kipas ini nggak akan berhenti-berhenti, Mas. Biar mencapai 0. Sedangkan suhu ruangan kita aja rata-rata anggap aja itu 25 sampai 35 suhu ruangan kita, kecuali yang ber-AC yo. Kalau yang ber-AC beda lagi nanti. Ya toh? Suhu ruangan kita aja rata-rata segitu lah. Ini sama 0 kan. Otomatis kan di sini harus 0 toh, harus benar-benar sampai 0. Otomatis ini akan muter terus. Mungkin muter terus, berhentinya sebentar, angkat lagi muter lagi gitu lah. Ya jadi di rata-rata aja lah, antara 30 ke bawah itu sudah sesuai dengan suhu ruangan kita. Nek kembali lagi ruangannya ber-AC yo beda, atau sama sesuaikan dengan ruangan AC yo monggo. AC ini disetting misalnya 25 derajat, ya ini sama setting 25 derajat. Itu kalau kerjanya di tempat yang ber-AC. Kayak saya nggak punya AC, suhunya 30 lebih, ya ngikutin itu aja. Makanya di sini tak setting 40 derajat. 40 derajat itu nanti kalau suhu yang di sini sudah termonitor 40, suhu sudah termonitor 40, kipasnya akan berhenti. Ya, oke. Itu kita sudah masuk sampai ke menu tadi apa, sistem cooling down. Oke. Fan option sudah tak jelasin tadi, bisa pakai 24, bisa pakai 12, Mas. Sembarang sampean. Gagangnya misalnya enake 24 volt sama tuku rapopo. Tapi sama harus nyeting ini dulu, menyesuaikan dengan apa gagang. Enake gagang 12 volt sama sesuaikan dengan gagang 12 volt. Ya tentu saja ganti gagang pasti ganti settingan. Kenapa? Elemennya nggak sama, Mas. Elemen bawaan gagang iki dengan elemen bawaan gagang itu nggak sama. Berarti sampean harus menyesuaikan lagi, itu aja. Kalau teknisi sudah expert, sudah tahu, oh settingannya dirubah sekian gitu, tahu wes. Kan bisa diraba, bisa dirasakan. Oh maunya aku nggawe 380 angin 40%. Saiki nggawe gagang 12 voltan ini anginnya mungkin jadi 30% lah. Panasnya jadi 350, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Berarti kan skillnya jenengan sudah di atas rata-rata pemula. Ganti elemen apapun, ganti kipas bagaimanapun sudah tahu feel-nya, ngono loh, Mas. Ya, oke. Fan option sudah, buzzer sudah, info tadi sudah. Ya, kita kembali ke menu utama. Ya, ini kan pilihan-pilihan. Ya, kita tekan 3 kali, Mas. Ya. Tekan 3 kali pun juga ada iramanya, cepet dit nggak gelem, dit nggak gelem, jadi ada iramanya. Nekane ini ada irama, ya. Kalau seperti ini tekan tahan. Nah setelah ini kita mau kembalikan, tak tekan cepet mungkin nggak mau. Nah, mau diapasan ya. Nah ya, ini tadi sudah kita rubah, sudah tak jelasin angin sama panas ya. Saya mau channel 1 150, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, channel 6, channel 7, channel 8. Lah, sistem preheatnya tadi saman setting 200, terus saman menyalakan channel 1 cuma 150, yo dia akan membaca 150-nya, bukan sistem preheatnya yang kebaca. Ngono lho, Mas. Ya toh? Saman nyeting 1 second. Lagi sistem preheatnya kan 200. Dia nggak mungkin di 200 biarpun sistem preheatnya saman on kan. Jadi sistem preheat itu harus dibawanya suhu yang jenengan pakai, ngono lho. Ya. Berarti kalau ini sistem preheatnya ini tak kasih 200 toh. Saya coba di 385. Angin 60%. Ya, 385 angin 60%. Nah nanti begitu ini tak angkat gagang, ya jenengan perhatikan yang tulisan preheat timer 25 sama preheat temperatur 200, itu nanti dia akan gerak duluan, Mas. Nah setelah 25 preheat timer itu habis, nanti yang dijalankan adalah heat timer. Nah heat timer ini 180 detik ini nanti dia akan menuju ke suhu 385. Di bawah tulisan 385 itu kan ada tulisan aktual ya. Aktual itu yang terbaca di termo lah. Oke. Gagang saya angkat ya, saya jauhkan dari tempat dudukannya. Jenengan perhatikan di sini.
itu yang ada tulisannya off dan sleep 24 volt. Sleep dan off 24 volt ini harus diperhatikan kalau ganti gagang ya. Karena jangan sampai salah, kalau ganti gagang 12 ya sama ganti 12, ngono ya. Oke. Ini saya angkat, saya jauhkan dari tempat dudukannya. Jangan perhatikan itu jalan ya. Nah, ya toh? Dia akan bergerak di seputaran 200. Wih. Itu akan bergerak selama menitnya berkurang ya, sudah 10 itu ya. Kalau saya ngelihat di layar komputer saya masih 19. Soalnya di layar komputer ketinggalan. Kalau di live sini kelihatan. Nah, ini sudah berapa? 0. Nah, 25 sudah. Lah, akan naik di suhu berapa? 380-an, Mas. Dan heat timer akan berkurang terus ini 170. Nah, berarti kuwi suhu yang sebenarnya sampean pakai untuk kerja. Lek kayak mau mek manasi tok. Manasi IC nyebarne fluk, ngono lho Mas. Fluknya biar tersebar. Gitu. Fluknya biar tersebar supaya apa? IC-nya enggak langsung mati. Ya. Nah, di situ settingan 385, ini bergerak di seputaran 380 sekian tuh sudah enggak apa-apa, Mas. Karena pergerakan angka itu pergerakan angka pembacaan, bukan berarti gagang blowernya nggak stabil, bukan. Yang terbaca anginnya di sini ya stabil, bukan baranya yang kelihatan marong orang marong, bukan, tapi angin yang sudah tercampur sama panas, anginnya sudah tercampur sama panas, sudah stabil. Jadi dia akan bergerak seputaran ini aja, Mas. Akan mendekati 385. Jadi sistem preheat ini bagus untuk IC-IC yang rawan kena panas tinggi. Jadi sampean angetin dhisik atau jenengan angetin yang mendekati suhu realnya juga monggo. Misalnya diangetin 300 dulu. Terus preheat timernya itu jenengan bikin lama. Preheat timer itu jenengan bikin lama silahkan. Preheat timer suwi misalnya 2 menit atau 120 detik. Berarti kan IC itu diangetin selama 120 detik atau diangetin terus. Nah, setelah itu sudah mulai mungkin sudah mulai kelihatan lunak atau gampang mau dicongkel atau apa, dia akan naik di suhu set pointnya ini. Ya toh? Itu tinggal berapa? 55 detik ya, 55, 53, 52 lah. Nanti kalau ini sudah habis ke nol ya, itu nanti yang tulisan working ini akan off, Mas. Tandanya apa? Tandanya panas sudah nggak dikeluarin. Baranya ibaratnya blower itu nggak ada bara nih, yang keluar cuma apa? Sisa-sisa panas. Nanti bisa keluar lagi, caranya gimana? Sama taruh di tempat dudukannya yang ada magnet, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau di sini sudah misalkan ini kan tinggal 17, 16. Ini kalau lampu ini masih nyala berarti dia mengeluarkan panas, Mas. Maksudnya elemennya kena tegangan 220 volt. Ya, bodoh-bodohnya mikir awake dhewe elemennya kena tegangan 220 volt. Nah, ini sudah off. Ya toh? Sudah off berarti elemen itu sudah tidak kena tegangan 220 volt. Soalnya apa? Soalnya sudah di-off-kan. Nah, yang keluar ini apa? Sisa-sisa panas, Mas. Nggak ada bara lagi. Yang keluar ini sisa-sisa panas. Sisa-sisa panas dengan apa? Dengan tekanan angin 60% tekanan anginnya. Ini nanti kalau saya taruh di tempat dudukan nih, kalau ini ya gagangnya ya. Gagang ini saya taruh di tempat dudukannya di sini, dia akan memberikan tekanan angin 100%. Dia akan memberikan tekanan angin 100%. Kalau sekarang dia masih memberikan tekanan angin berapa? 60%, Mas. Tapi posisi panasnya sudah di-off-kan. Ibaratnya genine ning kene baranya itu sudah nggak ada, hanya sisa-sisa panas yang dikeluarin. Gitu. Sisa-sisa panas yang dikeluarin otomatis aktual pembacaan suhunya juga turun ini nanti, gitu. Saman presani ini, saman lihat. 184 turunnya per 5 angka ya. Nah, gitu. 179 nanti 175, 174, 169 per 5, ngitungnya per 5. Gitu. Dia akan turun, Mas. Nah, ini slipnya berdasarkan waktu.
Nah kalau jenengan taruh di sini, ya di tempat dudukan, celek. Tekanan angin yang diberikan bukan lagi 60% tapi 100%. Nyembure 100%, nyush, buanter Mas. Nyembure angin ini buanter. Sehingga kalau nyembure angin ini banter, turunnya suhu juga semakin cepat itu. Yang tua itu semakin cepat. Dibanding kalau angin 60% toh, lah itu udah turun toh. Nah, itu nanti sampai 40, mendekati 40 nanti tulisannya sleep dan cooling down 24 volt itu nanti akan berkedip-kedip Mas. Berkedip-kedip. Yang cooling down 24 volt itu akan berkedip-kedip. Kenapa? Karena antara kipas mati dan nyala seperti penjelasan awal saya tadi, kipasnya munyer neh, suhunya munggah munyer neh. Nah, kan didemne toh. Jadi sistem cooling down-nya bukan lagi waktu seperti blower low end, tapi berdasarkan pantauan suhu di sini oleh termo. Termo ini membaca berapa itu memerintahkan program untuk menjalankan kipasnya. Jalan enggak ngono Mas. Ya. Di situ 49 belum ada 40 ya, kita tunggu sebentar lagi. Ya. Nah, itu 39 tuh. Nah, tulisannya cooling down 24 volt off. Ya toh, off cooling down lah. Neng kene Mas. Iki lek krungu swarane no kruk ngono Mas, antara muter enggak ngono lho. Kruk ngono lho. Jadi kipase munyer orang ngono lho Mas. Ya, kipasnya seperti itu. Ya. Jadi sistem cooling down-nya sudah pembacaan suhu, bukan lagi timer, bukan lagi waktu yang disetting 3 menit seperti low end. Ya. Dan ini masih ada satu lagi sistem pengamanan di blower. Artinya apa? Ini contoh Mas ya. Ini contoh. Ya. Barang datang. Bisa cabut dulu ya. Ini saya nyalakan. Ya, ini saya nyalakan toh. Ini belum terpasang ya. Terus atau dalam keadaan ini saya pasang. Ini saya nyalakan. Dalam keadaan ini tidak kena magnet atau tidak diduk-dukan ya. Ini saya nyalakan. Ya. Iki ra metu panas Mas. Ini nggak keluar panas. Kenapa? Harus di reset dulu triggernya. Harus di reset dulu. Ini nggak keluar panas Mas. Ini nggak keluar panas ini. Kalau sisa-sisa panas masih ada sisa-sisa panas. Tapi ini nggak mengeluarkan panas padahal diangkat. Jadi lek sembrono gerusa-gerusu karena pengen cepet-cepet dan jajal, saman tancepin tapi tidak ditaruh dulu di tempat dudukannya magnet atau tidak di switch dulu, ini nggak keluar panas Mas. Ini sama seperti pengamanan blower sebelumnya yang STM32. Ada toh sistem pengamanan yang STM32 yang cuma 3 channel kalau nggak salah, yang sebelum ini, versi sebelum ini saya cuma keluarin 5 kalau nggak salah waktu itu karena LCD nih Mas. Kalau ini LCD-nya saya udah ngomong ke suppliernya tolong sediakan banyak. Sediakan minimal 44 pieces karena PCB saya itu 44, ada 50 pieces PCB ini. Jadi saya minta ke supplier untuk disediakan 44 pieces lagi LCD ini. Yang dalam perjalanan itu 5. Makanya saya bilang saya bisa open order PO loh ya. Cuman ini yang jadi saya nggak bisa kirim duluan. Ini masih untuk sampel. Nanti kalau sudah jadi satu lagi baru aku bisa kirim. Ya. Jadi ada sistem pengamanan seperti ini nggak keluar panas ini Mas. Ya, nggak metu panasnya. Nggak metu ini. Baru nanti saya taruh di tempat dudukannya di situ. Saya taruh tempat dudukannya kayak gini. Kemudian saya angkat baru nanti keluar panasnya. Jadi ada sistem pengaman. Ada sistem pengaman kalau awake dhewe gerusa-gerusu tiba-tiba dipakai aja. Nah, harus ditaruh di magnetnya dulu. Harus dideketin magnet dulu. Nah, contoh kayak gini.
Contoh kayak gini. Ya. Ini kan tulisannya walk ya. Walk itu kan jalan sebetulnya, tapi tidak keluar panas ya. Di situ ada tulisannya toh. Ya, ada tulisannya walk. Nah, nyapa Mas Abi? Enak tulisannya walk tapi kok nggak keluar panas ya? Karena sistem pengamanannya lagi running. Sistem pengamanannya lagi running. Nah, gimana supaya sistem pengamanannya itu dirilis dulu, dilepasin dulu, ya? Caranya yang ini Mas. Caranya yo, saman deketin magnetnya dulu atau saman taruh di tempat dudukan. Contoh kayak apa? Contoh kayak gini, ini magnet Mas ya. Ini magnet ya. Magnetnya saya taruh di dekatnya gagang dulu ya. Slip toh tulisannya Mas. Slip toh. Habis itu baru saya jauhkan magnet. Tek. Baru dia keluar panas Mas. Nah ya dah. Dia keluar panas seret. Menuju ke mana? Menuju ke suhu preheat. Setelah menuju suhu preheat ini, suhu preheatnya habis, timer preheatnya habis, dia nanti jenengan lihat bara nanti keluar menuju ke 385. Ya, itu masih berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Tek. Nah, dia naik Mas. Set. Menuju mana? Menuju ke 385. Nah, menuju ke situ Mas. Ya dah? Ya toh? Ya kan? Nah. Jadi sistem cara kerjanya blower ini seperti itu. Terserah dia terserah jenengan mau diaktifkan preheatnya atau tidak, itu tinggal di pengaturan itu. Dan setiap blower sudah saya kalibrasi. Setiap blower sudah saya kalibrasi untuk pengiriman ya, karena sudah saya sudah pakai alat ini ya, termo C100 ya, output relay. Ini bisa ngebaca sampai 400 derajat. Jadi aku kalibrasi di 300. Tekanan angin tak sesuaikan kira-kira aku segini. Nah, tapi kalau misalnya nggak pas ning sampean, jenengan kalibrasi sendiri silahkan. Dikalibrasi sendiri silahkan. Ya. Oke. Sementara gitu review tentang ini, saya cuma punya 5 LCD lagi, berarti total dengan ini ada 6 LCD. Nanti jenengan bisa PO, artinya PO itu pesen ya, tidak bisa langsung dikirim, ngenteni dadi Mas. Nanti kalau sudah ada yang jadi baru aku bisa kirim, karena buat sampel dulu anak-anak, buat contoh pengkabelan dan lain sebagainya ya. Ini anak sudah mulai garap lagi toh, sudah mulai pengisian. Nah, itu STM32, ini double layer. Ini PCB nih Mas. Dan ini nyetaknya di JLC, bukan di Indonesia. Nyetaknya ning negara Ngalengkodirojo kono. Ini ada 50 ya. 50 PCB. Nah, ini sudah mulai diisi. Ini yang diisi SMD dulu. Makanya tadi saya di grup, saya posting di grup, saya tanya timah cair yang enak yang mana nanti untuk masang IC ini. Jadi pakai preheater, kita pasang pakai timah cair. Sakjane koyo ngopo to Mas Abi? Kayak gini Mas. Ya, kayak gini postingan Mas Dwi Laksono dulu. Pakai timah cair, masang IC juga ya. Mana ya videonya ya? Backup C ya. Video, backup download video. Nah, masangnya IC kok koyo ngene Mas. Jawaku yang ini ora nyoderi stok-stok kayak gini. Itu timah cair pakai preheater. Jangan lihat ini, timah cair akan mencari tempatnya sendiri-sendiri tuh. Nah, lah itu nanti tinggal merapikan sedikit pakai solder, semari gitu loh. Dan saya bisa lebih cepat. Kenapa? Satu tatakan preheater itu bisa mungkin dua IC. Jadi komponen SMD ini kapasitornya dipasang dhisik, gitu. Baru setelah dipasang terus ditaruh di atas preheat. Sekali masang bisa cepet, SMD ini kepasang, IC ini kepasang gitu ya. Gimana supaya produksi cepet ya. Oke, sementara gitu reviewnya, mohon maaf panjang lebar, saya ngoceh ngalor ngidul, ngetan ngulon. Udah jam 5 lebih 17 menit persiapan maghrib ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nek nyuplai ke saya yang itu ya Kang, sing 128, jangan yang 64 ya. Nek nyuplai ke saya untuk STM32 ini sing kodenya itu ya C8T C8T6 ya, 128 roomnya 128 bukan 64. Lek 64 buat ini nggak bisa, buat 8 channel 13 channel nggak bisa, isone tinggi solder nih. Oke, sip, terima kasih.